Di kesempatan kali ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana sih menjalankan uh, Sunspot emulator dan juga memanipulasi serta melakukan sedikit coding menggunakan NetBeans. Di sini saya sudah memiliki sedikit catatan berdasarkan dokumentasi resminya. Pertama, ada 3 hal yang tadi sudah saya sebutkan. Kita mencoba menjalankan emulator, manipulasi sensornya, dan programming with NetBeans. Mungkin yang pertama dulu, gimana cara menjalankan emulatornya. Kita buka command prompt, akses menggunakan command prompt. Kita coba kembali ke folder C-nya. Ini bisa kita copy sini, bisa kita copy. Kita gunakan command and Solarium. Akan menjalankan file Solarium ya. Akan membuka filenya. Ini Solarium 1 sudah terbuka. Ini sebelah kiri adalah tree view, sebelah kanan adalah grid view. Di panel kiri ini bisa disebut dengan tree view atau ini inspector view ya namanya di sini. Nah, kalau sebelah kanan spot view atau biasa disebut grid view. Nah, untuk membuat satu emulator, kita bisa mengakses menu emulator, new virtual spot. Ini sudah ada, terbuka sebuah emulator, kita bisa melakukan zoom. Oke. Nah, untuk konteks yang berikutnya, blinking the LED. Gimana caranya? Nah, ini kita bisa klik kanan, blink LED. Nah, ini akan melakukan blink sebanyak 10 kali. Ini menandakan dia berjalan LED-nya ya. Bisa kita akses. Sudah berhenti. Kemudian loading the jar file. Kita bisa membuka jar file. Klik kanan. Deploy widget bundle. Kita pilih emulator demo. Open. Dia mau ekspor ya. Ini sudah, di sini juga sudah berjalan nih. Jar file ya, masuk. Kemudian running the shouted demo. Klik kanan. Nah, itu ketika kita belum load emulator demonya, ini belum ada nih, belum bisa diakses. Kita sudah punya beberapa demo. Sensor checker, shouted count, broadcast count, unicast count. Kita demokan shouted. Nah, ini terlihat ada indikator lampunya makin kanan makin terang.
Untuk keluar dari sini kita bisa klik kanan exit. Kemudian gimana sih cara mereset atau melakukan rename? Kita tinggal klik kanan untuk melakukan rename ya. Ini set name. Bisa kita namakan misalkan my virtual spot 1. Nah, namanya sudah terganti my virtual spot 1. Kemudian gimana cara resetnya? Tinggal klik kanan, reset virtual spot. Tuh, kita lihat ada tooltipnya kill any running midlet and reset the virtual spot. Oke. Di sini kelihatan di command prompt. Di sini terlihat ada hello sorted ya. Nah, ini sudah. Kemudian kita punya mau tes manipulating the sensor. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan manipulasi sensor. Yang pertama kita menampilkan sensor panel terlebih dahulu. Klik kanan pada emulator, kemudian pilih display sensor panel. Akan terbuka sensor panel yang terdiri beberapa tab, ada Enviro, Analog, Digital, Axle, LED, dan Power. Di Enviro sendiri ada dua slider ini, slide sensor dan temperatur. Kita bisa lakukan pengecekan. Nanti di sini ada menyala lampunya sesuai dengan slider yang kita geser. Kita klik kanan dulu pada emulator, run midlet, kita pilih sensor checker. Kalau belum berjalan, kita coba reset dulu. Takutnya ada program yang berjalan di belakang midletnya. Kita pastikan lagi. Ini kalau kita geser-geser itu belum ada yang menyala indikatornya ya. Masih mati ini ya. Kita gunakan lagi ke kanan sensor checker. Nah, ini sudah berjalan. Sensor checker yang sudah aktif. Kalau kita geser ini, lampu indikatornya akan naik dan turun sesuai dengan cahaya yang kita coba berikan. Kemudian outputnya kita bisa setting juga nih. Klik kanan, display application output in internal frame. Ini akan terbaca. Misalnya kita slidernya kita pilih paling bawah, exit threshold, dia akan terrecord. Kalau dia paling atas gitu ya, dia juga akan kelihatan 750. Kalau di tengah-tengah dia tidak terbaca nih di output internalnya. Lalu kemudian untuk mengetahui temperatur kita klik dulu nih yang
kotak yang di bawahnya. Ini bisa Nah, ini yang merah ini temperatur, kita bisa atur slider temperaturnya. Ini berfungsi ya. Bisa kita setting juga Fahrenheit atau Celsius outputnya. Seperti itu kira-kira. Untuk light dan sensor temperatur. Kemudian kita masuk nih ke tab berikutnya, analog. Di sini ada 6 analog pin, A0 hingga A5. Gunakan mouse untuk menggerakkan A0 ke atas dan ke bawah. Ini kita ganti dulu. Kita gerakan A0-nya ke atas dan ke bawah. Ini sudah jalan ya. Analognya naik turun. Indikatornya warna hijau, lampu warna hijau. Untuk yang slider pin A1 hingga A5, dia tidak akan terpengaruh nih dengan LED colornya gitu. Jadi kita hanya memainkan di A0 saja. Ini untuk analog, tab analog ya. Kemudian di tab digital kita klik saja digital. Nah, ini ada low dan high. Kita punya D0 hingga D4, yang dimana D0 ini juga bisa diubah ya. Di D0 ini dikonfigurasikan sebagai output pin, jadi tidak bisa kita set di sensor panel. Di pin D1 hingga D4 yang bisa kita set gitu. Bisa kita ubah low high. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana sih si D0 ini menyesuaikan gitu ya, dari D1, dari pinnya D1. Kalau kita ubah ke high, otomatis dia akan pilih high juga. Low, seperti itu. Kemudian tab accelerometer. Ini biru ini untuk accelerometer ya. Pada sensor panel kita sudah mengaksesnya dari sini, tab Excel. Di sini ada beberapa slider untuk mengontrol akselerasinya dari 3 direksi, direction along X, Y, Z. Dia X-nya ini, Y ini, Z-nya ke atas. X, Y, Z.
Kita coba gerakan slider Z atas dan ke bawah. Terlihat indikator lampu birunya meningkat. Dan sesuai dengan apa yang kita gerakan, ini akselerometer berjalan gitu ya. Untuk slider X dan Y-nya tidak mengafeksi lampu LED biru ini. Coba kita jalankan semua slider ini di jauh dari angka 0. Aksisnya kita coba ke 1. Bisa kita lihat ya. Kemudian kita punya tab LED, virtual switches and LED ya. Di sini menampilkan color yang sama pada virtual sunspot, yaitu biru. Oh, dia virtual LED. Kita tidak perlu mengklik di sini. Ini tuh button untuk mengatur sensor-sensor apa sih yang akan kita jalankan. Oh, ini merah tadi untuk temperatur. Tuh, kita coba bagi sama seperti di sini. Ada cahaya untuk putih atau temperatur ya. Ini putih. Coba lagi. Cahaya untuk putih, merah itu temperatur. Hijau itu untuk indikasi analog input atau di A0. Kemudian kita ganti lagi nih, biru itu mengindikasikan ZX, Z axis. Tadi kita di akselerometer. Ya, itu saja. Ini untuk matikan ini. Kemudian di tab power, battery voltage yang bisa diatur. Physical sunspot, berarti kalau misalkan dia di sunspot yang ini ya, sunspot fisiknya gitu ya, dia berisi power management juga dengan lithium ion battery gitu, yang bisa dicas menggunakan USB. Untuk menghemat baterai dari sunspotnya, kita bisa menuliskan program nih, yang dimana bisa membuat si sunspot ini badannya off gitu ya, untuk menghemat baterainya.
Jadi kalau ada event dia tidak ada kejadian yang diukur, dia akan mati. Sedangkan jika memang ada kejadian, misalkan ada sensor cahaya, dia akan otomatis hidup gitu. Itu bisa dilakukan. Seperti itu. Ini transfernya. Nah, kita kemudian ending sensor checker. Untuk keluar dari demo ini, sensor checker, klik kanan pada ini exit, klik kanan di sini sensor checker, exit. Untuk menyembunyikan sensor panel, kita tinggal hide saja. Lalu kemudian untuk keluar dari solarium, kita kill dulu prosesnya, set transport file exit, file exit. Oke, di komen promnya juga terbaca prosesnya ya. Ini sudah berhenti berjalan. Seperti itu. Bagian yang ketiga adalah programming with NetBeans. Saja bisa kita pelajari. Pada dokumentasi resminya kita dapat melakukan building code dengan NetBeans. Kemudian kita juga bisa pelajari modifying code. Itu. Untuk melakukan pengkodingan menggunakan NetBeans, kita sudah terinstall NetBeans IDE 7.1. Kita buka saja. Double klik. Ini sudah terbuka NetBeans-nya. Di sini sudah ada beberapa project yang bisa digunakan. Ada emulator demo ya. Tapi kita akan coba membuka project baru. Ini coba saya akan mencontohkan, tapi di sini kita akan coba open folder di sini. Bisa cara menambahkan project baru. Open project. Kemudian kita navigasikan ke Sunspot S3 demo directory. Demo emulator demo directory. Nah, ini dia. Kita ini dia letak dari project demonya ya. Project ini sudah ada nih emulator demonya. Kemudian
Dari build menu, pilih clean and build main project. Clean and build, iya. Ini deh, clean and build main project. Kita bisa cek di sini, build successful ya. Nah, kemudian kita coba kembali lagi nih, membuka si Solarium. Kita akses menggunakan command prompt and Solarium. Ini sudah terbuka Solariumnya. Emulator, pilih new virtual spot. Oke, sudah terbuat ya virtual spotnya, sunspot virtual sunspotnya. Klik kanan, deploy Midlet bundle. Pilih deploy Midlet bundle. Navigasikan ke dan buka emulator demo jar file supaya kita punya beberapa demo ya. Kalau ini kan dia belum kita belum bisa punya akses, kita coba Midlet bundle dulu, dapat beberapa demonya. Klik kanan lagi, run Midlet sawtooth. Sudah berjalan. Nah, ini dia nih, kalau kita lihat di netbin-nya ada sawtooth Java, ada broadcast count, sawtooth, sensor checker, dan uncast count. Ini dari emulator demo tadi kita sudah buka. Jadi nanti setelah ini kita coba melakukan running dari netbin-nya dan di running lagi di Solarium di virtual sunspot demo-nya. Oke, kita coba melakukan color setting. Dari sini kita coba LED color setting.
kita bisa ini tadi sudah saya contohkan untuk melakukan modifying di sawtooth-nya. Kita coba buka ini src org sunspot org-nya, kita buka, kita akses si filenya sawtooth.java. Kita cari startup function startup ini, kita coba cari juga set RGB yang mengatur dari warnanya. Set RGB itu ini dia, set RGB ya, function set RGB. Di sini di dalam set RGB ada 3 argumen, di mana masing-masing itu adalah warna merah, hijau, dan biru. Ini nilainya masing-masing ya. Kita coba ubah warnanya dengan memodifikasi ini. Ini kita coba file. Ini adalah 0 dan file. Seperti itu saja dulu. Ini kita save. Kita bisa control save atau pakai icon save ya. Kalau sudah, kita klik kanan. Tidak perlu klik kanan. Kita coba build project. Kita klik kanan. Ini build. Ini sudah jalan. Coba build sekali lagi. Nah, ini sudah kita build. Kita kembali ke Solarium. Pada emulator kita coba klik pada virtualnya. Kita coba matikan. Reset spot. Deploy, kita coba pilih deploy midlet bundle. Kembali lagi motor demonya. Kita jalankan ulang midlet sawtooth. Nah, sudah berubah ya warnanya. Dia agak keunguan sekarang. Tadi kan dia sebelumnya berwarna biru ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi intinya ketika kita melakukan modifying jika kita ingin melakukan modifying di emulator Sunspot-nya, kita bisa mengakses file Java-nya menggunakan netbin. Kita modifying dulu, entah itu colornya, mungkin dia print out text-nya gitu ya. Kita build, kemudian balik lagi ke Solarium, lalu kita jalankan ulang, kita deploy ulang tadi itu, deploy midlet bundle ulang, kita pilih filenya, lalu kita run, dan ini baru kelihatan perubahannya. Mungkin sampai situ aja materi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar bagaimana cara menjalankan emulator,
Ini membuka emulatornya, blinking LED, loading jar file, kemudian melakukan running Southbound demo, reset dan rename virtual spotnya. Lalu yang kedua, kita sudah belajar juga bagaimana cara manipulasi sensor, menampilkan sensor panel, cahaya dan temperatur, analog dan digital pinnya, kemudian accelerometer, virtual switches dan LED, managing battery, kemudian melakukan existing pada solarium. Yang ketiga, kita sudah belajar juga terkait programming NetBeans, itu membangun building code-nya atau mengeksekusi code-nya ya, kemudian modifying code-nya itu sendiri gitu. Mungkin sekian, terima kasih, kita berjumpa di lain kesempatan.